Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, nyanyian para malaikat yang barusan Anda nyanyikan, Gloria in excelsis Deo et intera pax hominibus bone voluntatis. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang hidupnya berkenan kepadanya. Inilah gambaran sebuah situasi yang membawa sukacita karena surga hadir di tengah-tengah dunia, di antara kita umat manusia, bahwa di dalam bayi lambang kehadirannya Sang Sabda yang menjadi daging dan tinggal di antara kita. Maka itulah saudara kasih, dalam setiap Natal simbol penting dari Natal adalah bayi kanak-kanak Yesus, tanda harapan bahwa setiap hadirnya anak bayi membawa harapan dan masa depan. Karena kalau sudah lansia, itu masa depannya tinggal tipis, yang banyak masa lalunya. Maka tanda kalau sudah mulai tua itu adalah dulu, itu sudah tua itu. Karena yang dipunyanya dulu, sedang bayi belum punya masa lalu ataupun sangat tipis, dan yang ada adalah harapan dan masa depan. Dan itulah yang dalam sosok bayi ini, tahun ini juga tema Natal bersama PGI dan KWI, Allah hadir menyelamatkan baik keluarga. Dan yang di depan altar ini, bayi kanak-kanak Yesus ini, bayi tanda harapan, hasil ini baru hasil karya dari Maestro Seniman Keramik Indonesia, Mas F. Widayanto, yang kita kenal dalam berbagai macam karya seni keramik. Dan kali ini menggambarkan kanak-kanak Yesus dalam cara yang berbeda dengan gayanya. Salah satu karya lain adalah di seberang sana, sebelah Hati Kudus, itu ada Maria di Pamarga, Maria della Strada, manusia menyertai kita dalam perjalanan dalam corak Betawi. Lihat di sana penuh dengan aksesoris yang wah dan glamor. Tapi lihatlah bayi yang dia buat, sengaja dibuat sangat sederhana. Maka ada kemarin wartawan yang ditanya, ini belum jadi ya? Ya memang begitu. Bukan belum di finishing, sengaja. Karena memang gaya khas dari pematung seniman keramik Widayanto seperti sebelah sana itu menampakkan kemewahan, glamor. Maka bayi ini tanpa hiasan, tanpa riasan, tanpa pamer, no flexing, sederhana namun luhur dan mulia. Dan itulah yang digambarkan, bayi yang menjadi harapan untuk Indonesia kita. Maka bayi Nusantara ini, maka temannya digambarkan di situ ada dua, yaitu temannya adalah seekor ayam dan juga palawija. Ada padi, gabah, ada singkong, ada ubi, keladi. Ya, hal yang paling pokok, moga-moga anak-anak Indonesia itu sungguh-sungguh memiliki badan yang sehat, jiwa yang kuat, dan terutama memiliki bela rasa. Nah, digambarkan moga-moga anak-anak Indonesia itu sehat, jangan sampai ada yang kurang gizi,
stunting. Maka itu ada karbonnya ada, tapi juga ada proteinnya dari ayam itu ya. Daging ayamnya semua orang terjangkau lah kalau ayam. Demikian juga telur. Minimal itu. Jadi moga-moga digambarkan inilah sosok harapan kita semua dalam patung kanak-kanak Yesus ini yang tanpa hiasan, no flexing, sungguh sederhana, namun luhur dan mulia. Dan itulah manusia yang mulia, bukan karena apa yang melekat padanya, entah itu kekayaan, kekuasaan, jabatan dan sebagainya, tapi apakah dia sungguh memiliki hati seperti hati yang dimiliki Allah kita, Allah yang maha besar, maha kuasa, namun ada sosok yang lemah, Allah Immanuel, Allah beserta kita. Dan itulah pesan penting agar kita diajak untuk kembali memuliakan kemanusiaan kita semua yang dirusak karena dosa-dosa. Kita diajak dipulihkan menjadi manusia utama, menjadi manusia-manusia luhur dan mulia, yang justru dikatakan bone voluntatis, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Itu yang buat kita mulia, bukan pada apa yang melekat pada kita, yang itu bisa kapan saja diambil. Seperti yang dialami saudara kita yang ada di ujung utara Sumatera itu, tiba-tiba lenyap semuanya. Lenyap. Betapa kita semua kemanusiaan ini kalau kita tanpa Tuhan bisa menjadi hampa, kosong. Maka Santo Irenaeus mengatakan, Gloria Dei Homo Vivens. Memuliakan Tuhan itu berarti kita semua diajak meluhurkan martabat manusia. Maka sengaja kali ini bayinya sendirian. Karena kalau Maria Yosef sudah ngalami, jadi nggak usah dipasang, nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah sekarang apakah ada tempat bagi Yesus dalam hatimu, dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam segala sesuatu yang Anda tinggal dan diam di dalamnya. Ada tidak? Digambarkan Yesus lahir di palungan karena tidak ada tempat baginya. Nah, moga-moga ini titip ini, moga bayi ini ada tempat dalam hati Anda. Bukan patung ini jangan dibawa, nanti foto-foto boleh nanti. Apakah Yesus ada dalam hati Anda? Apakah Allah Immanuel, Allah beserta kita, itu sungguh kita alami. Moga-moga ada ruang batin dalam diri Anda. Di tengah-tengah berbagai macam tantangan dunia ini, termasuk kemajuan teknologi digital, teknologi komputerisasi, teknologi AI, kecerdasan buatan. Apa yang menarik? Seorang Joshua Benyo, ini tokoh Godfather, dedengkotnya AI. Ketika ditanya, apa nasihatmu kepada cucumu yang berusia 5 tahun? Nah ini gimana ya? Dedengkotnya AI. Ditanya, apa nasihatmu terhadap cucumu yang 5 tahun? Apa yang dia katakan? Menarik. Kembangkanlah potensi kemanusiaan yang luar biasa di dalam diri Anda. Bahwa sebagian besar apa yang kita lakukan bisa dikerjakan dan digantikan oleh mesin. Tetapi selalu ada butuh kualitas manusia seperti cinta, bela rasa, tanggung jawab, dan kesediaan untuk berbuat sesuatu untuk kebaikan bersama.
Itu sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Paus Leo XIV. Beliau seorang matematikus, seorang yang paham tentang AI ini. Maka dikatakan ada 4 kualitas manusia yang mesti ada dalam diri kita. Sehebat-hebatnya AI, Anda bisa curhat apa aja dan akan didengar dengan baik, diberi nasihat dengan baik, tetapi tentu Anda akan lebih merasa bermakna kalau didengarkan oleh istri Anda, didengarkan oleh suami Anda, didengarkan oleh orang tua Anda, didengarkan oleh sahabat Anda. Tidak tergantikan. Maka 4 pilar utama yang dikenali, supaya dengan demikian kita semua diingatkan oleh Paus Leo XIV, supaya kecerdasan buatan dan kemajuan teknologi itu melayani kebaikan bersama dan bukannya untuk mengakumulasi kekayaan dan kekuasaan di tangan segelintir orang. Apa artinya menjadi manusia? Maka 4 itu. Yang pertama, kemampuan untuk refleksi. Manusia memiliki kapasitas untuk bermenung, kontemplasi akan tujuan, makna, dan seluruh konsekuensi dari tindakan dan perilakunya. Yang kedua adalah kebebasan memilih, kehendak bebas yang memungkinkan manusia membuat pilihan moral dan etis, bukan sekedar mengikuti perintah algoritma. Kalau semua orang begitu, apakah Anda juga begitu? Kita masih memiliki hati nurani untuk memilih apakah ini baik, benar, indah, luhur, mulia, atau sekedar mengikuti logika algoritma. Yang ketiga adalah cinta tanpa syarat, tanpa pamrih, bela rasa. Yang keempat adalah relasi manusia yang otentik. Dan inilah yang menjadi fondasi membangun sebuah peradaban, membangun sebuah masyarakat. Bahwa kita dibangun dengan relasi yang otentik, personal, bukan sekedar fungsional, bukan sekedar struktural, atau bahkan otomatisasi, tapi oleh relasi pribadi, personal touch, itu tetap tidak tergantikan oleh apapun. Maka 4 ini, maka kalau bagaimana kita menjadi manusia? Nah, kita beri contoh oleh Yesus sendiri. Sang Sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita, supaya kita boleh dan tahu cara menjadi manusia sebagaimana dikehendaki Tuhan. Menjadi manusia yang luhur dan mulia. Saudara-saudara terkasih, inilah pada kesempatan ini, mari kita sedikit berkontemplasi di hadapan bayi ini. Yesus hadir dengan 3 I, supaya gampang diingat. Yang pertama misi, I yang kedua adalah lokasi, I yang ketiga adalah ciri. Nah, Yesus lahir dengan misi yang jelas, supaya terungkap dalam namanya, Yesus, Allah penyelamat. Ada yang nggak tahu artinya Yesus? Jangan-jangan ada yang nggak tahu nih. Yesus sama dengan Allah penyelamat, Sang Penyelamat, Immanuel, Allah beserta kita. Dan dalam bacaan Yesaya malam Natal, sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pertanyaannya, berdiri sendiri, aku lahir untuk apa? Aku hidup untuk apa? Apa tujuan hidupmu? Apa
misi hidupmu. Di hadapan Yesus kita diajak untuk kembali memikirkan apa yang kita cari dalam hidup ini. Yang kedua, Yesus lahir dalam lokasi yang jelas. Ini kalau orang jualan properti, ada yang jualan properti. Orang jualan properti selalu lokasi, lokasi, dan lokasi. Penting lokasi itu. Dikatakan hari ini lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud, di Bethlehem. Nah ini sampai sekarang Timur Tengah, Palestina nggak pernah akur dengan Israel. Karena dalam bahasa Arab dan bahasa Ibrani, kata yang sama, kota yang sama, lokasi yang sama, Bethlehem, tergantung Anda dari mana. Kalau Anda orang Ibrani, Israel, akan mengatakan Bethlehem, yang berarti rumah roti. Rumah roti. Satunya yang berbahasa Arab, Bait Lahem, berarti rumah daging. Nggak nyambung kan? Jadi kalau sampai sekarang nggak akur lah. Katanya sama tapi satunya rumah daging, satunya rumah roti. Dan dalam iman Kristiani, puji Tuhan, dipersatukan itu, yaitu dalam diri Yesus, Sang Sabda yang menjadi daging, dan dia pula lah roti hidup. Dan itu yang menjadi kontemplasi dari Santo Agustinus. Dibaringkan di palungan, ia menjadi makanan kita, menjadi daging dan roti hidup dalam diri Yesus. Maka pertanyaannya, apakah ia sungguh lahir di hatiku, di hatimu, di rumahku, rumahmu, keluargaku, kota kita, bumi Nusantara Indonesia ini, dan dunia kita? Moga-moga kita bisa melihat hari ini juga lahir di dalam hatimu, di dalam rumahmu. Moga-moga. Yang ketiga, ia lahir dengan ciri yang jelas. Diberikan malaikat kepada gembala-gembala. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring dalam palungan. Tentu bagi gembala itulah tanda yang paling gampang dimengerti. Maka sebelum ada teknologi GPS, maka malaikat sudah Sherlock ini. Sherlock nih, silakan, dan ketemu. Kalau yang canggih nanti Tiga Raja, Epifani, bintang. Canggih soalnya. Gembala adalah bayi dan palungan. Dekat dengan pengalaman mereka. Maka pertanyaannya, apa cirinya? Apa tandanya seorang itu murid Yesus? Seorang itu Katolik. Coba, apa tandanya? Coba, apa tandanya? Coba orang kenal, oh ini murid Yesus. Atau jangan-jangan kita menyembunyikan. Santo Paulus memberikan dalam bacaan malam Natal, apa cirinya orang yang hidup baru dalam Kristus? Meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, serakah, flexing, pamer, rakus, greedy. Dari kata hidup bijaksana dan adil, serta, nah ini yang penting, rajin beribadah, dan rajin berbuat baik. Dua-duanya. Jangan hanya rajin beribadah dan rajin berbuat baik. Nah, itu baru benar ibadahnya. Kalau begitu, maka dikenali bukan hanya, wah ini orang-orang Katolik, ini tanggal 25 Desember ke gereja, orang Kristen, pasti. Tapi apakah setelah hari biasa dikenali Anda sebagai murid Yesus? Mestinya dikenali dengan apa? Karena Anda rajin berbuat baik,
Berbuat kasih sehingga orang tahu ini murid Yesus. Nah, itu baru benar. Anda telah menjadi tanda yang membawa banyak orang bertemu dengan Yesus, mengalami kebaikan Tuhan melalui diri Anda dan kesaksian hidup Anda. Maka kalau itu begitu kita hayati, dan kalau hari ini, tahun ini kita diajak untuk secara khusus perhatikan dalam keluarga. Paus Fransiskus memiliki dokumen yang menarik, Amoris Laetitia, sukacita kasih. Dan beliau mengatakan keluarga adalah sekolah cinta kasih dan persaudaraan sejati. Sekolah cinta kasih dan persaudaraan sejati bela rasa. Nah, moga-moga rumah kita sungguh, kalau kita mengalami sungguh-sungguh dalam Advent. Masih ingat Advent? Udah lewat, jangan-jangan udah lewat semuanya. Kita punya 4 lilin. Lilin harapan, lilin damai, lilin sukacita, dan lilin kasih. Ada enggak sekarang? Kalau itu ada, menyala hidup Anda, menjadi terang di tengah kegelapan. Dikenali sebagai murid Yesus. Maka moga-moga kita tidak hanya merayakan Natal, tapi sungguh mengalami Natal. Maka ada ungkapan menarik ya. Karena Natal sudah dibajak menjadi dikomersialisasi, menjadi komoditi, maka kita diajak kembalikan makna Natal sejati. Maka ada ungkapan put Christ back in Christmas. Coba, Christmas Anda ambil Christ-nya, jadi apa? Christ-nya diambil, jadi apa? Jadi mas-mas, gak ada artinya. Mas-masnya cakep dan tajir melintir ya oke lah, ya cewek-cewek pada ngiler tuh. Kita diajarnya kan menjadi Kristus kembali, ya pusat, seperti dalam altar tadi, pusat dari hidup kita. Kalau kita memiliki Kristus dan kasih, maka hidup kita menjadi bermakna. Hidup kadang ini juga berat, tapi kita orang Katolik punya faktor K, kasih dan Kristus. Kalau kita memiliki kasih dan Kristus, maka kadang hidup ini berat. Juga saudara kita yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, berat. Kadang hidup ini berat. Tetapi coba kalau berat, BERAT, tambah K jadi apa? Kira-kira tambah 1 huruf jadi apa? Jadi berkat. Itu orang Katolik. Jangan, waduh Tuhan berat. Udah segitu aja, semua orang begitu. Apakah Anda bisa? Kalau Anda punya kasih dan Kristus, yang ada Immanuel, Allah beserta kita, tidak ada yang mustahil. Memberikan kita kekuatan untuk selalu punya harapan. Maka Natal ditandai dengan sukacita. Sukacita dalam bahasa Inggris joy, 3 huruf. J, Jesus. Nah, pertama harus put Jesus first. Jesus. Baru others. Dan terakhir you, ayah. Jangan kebalik. Kalau kebalik yang pertama diri sendiri, pasti tidak ada sukacita. Kalau Anda tempatkan Yesus pertama dalam hidup Anda, sesama yang lain dalam bela rasa, dan baru Anda sendiri, mesti ada sukacita. Dan semoga itu sungguh boleh kita harapkan dan kita alami di tengah-tengah dunia ini. Maka kalau itu terjadi, seperti nyanyian para malaikat, Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis, juga kita alami sekarang ini, bahwa keluarga, rumahku,
bisa menjadi sorgaku. Itu kalau Katolik beneran. Maka Paulus mengatakan amoris laetitia, sukacita kasih. Kalau kasih dari hati sangat sungguh, maka keluarga ada sukacita. Kalau keluarga tidak ada sukacita, tanda tanya. Apakah ada kasih? Apakah ada Kristus? Apakah ada damai? Apakah ada harapan? Moga-moga kita semua menjadikan keluarga kita masing-masing menjadi sorga di dunia ini. Itulah panggilan hidup berkeluarga. Karena Tuhan memilih hadir dalam keluarga, bukan tempat lain. Semoga kita boleh meneladan Santo Yusuf dan Bunda Maria, agar kita boleh semakin hidup dalam kasih Tuhan yang sejati. Semoga kita boleh menjadi manusia-manusia yang luhur dan mulia ketika ada kasih, bela rasa, dan itulah yang membuat hidup kita bermakna. Semoga Natal ini sungguh memberi harapan, sukacita bagi hidup Anda, bagi keluarga-keluarga kita.